Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Isnaini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sumber daya alam, yaitu iptek dan peranata sosial. Apa sih itu iptek dan peranata sosial? Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama itu ada teori iptek, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan sudut pandang filsafat ilmu, pengetahuan dan ilmu pengetahuan mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia melalui panca indera seperti mata dan lainnya. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang tersusun dan diklarifikasikan dan diverifikasi atau disusun berdasarkan kebenaran objek dan dapat diuji secara ilmiah. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan, ilmu itu digunakan dalam proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan. Nah, ilmu pengetahuan ini juga sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Nah, di buku ini juga dijelaskan iptek dapat membawa produk ilmu pengetahuan. Berarti iptek itu sebuah produk ilmu pengetahuan, baik itu terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil yang nyata dan lebih canggih, sehingga dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju. Contohnya seperti dikenalnya teknologi. Nah, teknologi itu apa? Teknologi itu produknya untuk menjalankan apa yang sudah diketahui dengan lebih cepat dan lebih maju di masa modern ini. Tidak hanya itu, namun iptek itu juga dapat berpengaruh dampak negatif ya bagi diri kita, individu ataupun orang lain. Nah, dampak negatif. Iptek dapat membawa dampak negatif dan positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, juga sebaliknya. Iptek juga dampak bernegatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta jika kita seorang ilmuwan tidak menerapkan secara fungsional. Maksudnya dengan kita tidak menempatkan apa yang sebenarnya untuk ini dan tidak menggunakannya secara baik, maka itu akan merusak. Jika sebaliknya kita menggunakannya itu secara fungsional, maka itu akan menjadi dampak positif bagi diri kita dan masyarakat. Nah, di sini dari sudut pandang filsafat juga ilmu itu lebih khusus dibandingkan dengan pengetahuan. Ada 3 unsur pokoknya. Yang pertama ontologi, yaitu bidang studi yang bersangkutan dengan objek suatu yang jelas. Yang kedua itu epistemologi, yang bidang studi bersangkutan dengan metode kerja yang jelas. Yang ketiga itu aksiologi, yang artinya bersangkutan dengan nilai guna atau kemanfaatan dalam suatu benda tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan iptek dan menekankan dampaknya seminimal mungkin. Yang pertama itu menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Yang kedua itu teknologi yang akan diterapkan hendaknya betul-betul dapat dicapai. Yang keempat, ketiga itu ada memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya itu kan tadi ada peranata sosial sebagai pengendali sumber daya dan lingkungan hidup. Nah, apa sih peranata sosial itu? Nah, itu adalah suatu sistem tata kelakuan seseorang dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Nah, peranata sosial ini adalah suatu kebutuhan ya sosial bagi diri seseorang. Terdapat seperangkat aturan yang berpedoman pada kebudayaan-kebudayaan di masyarakat tersebut. Nah, ada juga fungsi dari peranata sosial itu, yaitu menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, yang ketiga itu ada memberikan pedoman kepada masyarakat bagaimana cara harus bertingkah laku dengan sebaiknya. Nah, ada beberapa jenis peranata sosial. Yang pertama itu ada peranata keluarga, ada agama, peranata pendidikan, ekonomi, dan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.